jam 5, jam 5 ada sistem saya kan tanya jawab, ya dijawab. Tidak akhirnya jawab, Ustaz lah. Mengarahkan sebagai ini apa? Moderator ini lah keadaan. Selamat datang kembali ke channel Hulia TV. Kali ini kita kedatangan lagi ya tamu spesial, Ustadz Ilung yang biasa akrab kita panggil dengan nama asli Ustadz Muhammad Irsahwandi, SPD MPD. Beliau asli dari Tanjung Beringin, Serdang Bedagai, dimana kita lahir di satu tempat, satu kampung gitu ya. Ngobrol kali ini kita menggunakan bahasa kampung karena udah gitu akrab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini Ustaz? Alhamdulillah khair, baik. Hari ini hari Nifsu Saban Ustaz ya? Nisfu Sya'ban ya. Nifsu Saban ya. Puasa Ustaz? Alhamdulillah itu puasa. Walaupun agak sedikit kan, Gak goyang dikit Ustaz? goyang sedikit. Nah, tak sahur itu mungkin. Alhamdulillah, Ya, alhamdulillah bisa selesaikan sampai tuntas lah menjelang maghrib. Alhamdulillah. Itu yang penting niat ya Ustaz Ya, ya? niat. Di segala sesuatu itu niat. Kalau tak ada niat sulit. Aku ucapkan terima kasih Ustaz yang udah hadir di panggilan kami yang beberapa kali. Untuk kali ini kita ngobrol malam Ustaz. Ya. Ngolam. Ngolam ya, Ya, ngobrol malam. Mungkin pembahasan kita nggak jauh-jauh juga Ustadz, karena ingin menjelang puasa Ramadan, kita membahas atau mengupas tuntas soal Ramadan Ustadz. Untuk pembuka Ustadz, silakan Ustadz untuk penyampaian sebagai pembuka apa yang mau disampaikan, nanti akan kami tanya lebih lanjut Ustadz. Ya baik, terima kasih Pak Ewin. Jadi pada malam ini sebetulnya niat hati untuk silaturahmi, kita selalu silaturahmi, karena kalau kita tinggal di kampung orang, apalagi di kampung itu ada saudara kita, jadi berkunjung dalam artian untuk menghubungkan, memupuk, menguatkan silaturahmi, terutama pada saudara atau saudara ayah. Jadi karena tahu ada saudara ayah di Medan ini, sering berkunjung, salah satunya rumah Pak Ewen lah. Jadi pada malam ini cakap-cakap kita kan karena berhubung sebentar lagi Ramadan, dan alhamdulillah hari ini ya nisfu Sya'ban, jadi pertengahan bulan Sya'ban. Ya, jadi tadi kita juga sudah melaksanakan ibadah puasa sunnah nisfu Sya'ban ya. Alhamdulillah lancar sampai akhir. Jadi terkait mengenai puasa kita yang insyaallah sekitar ya 15 hari lagi kurang lebih kita akan melaksanakan puasa. Jadi pesan kami di sini ya, harusnya kita itu menjelang bulan puasa ini yang harus kita siapkan itu adalah bekal ya, bekal ilmu. Jadi supaya puasa itu tidak cuma sekedar puasa, namun kita tidak paham apa saja yang kira-kira harus dilakukan ya di bulan puasa, amalan apa saja yang harus dilakukan, yang tidak boleh dilakukan. Nah itu makanya biasa kalau di Medan ini menjelang bulan puasa itu banyak ya majelis-majelis ta'lim yang membahas seputar puasa. Nah, karena untuk memberikan faham ya, pada umat bahwa puasa itu tidak cuma sekedar pelaksanaan, namun juga harus dibekali dengan ilmu. Nah, sebagaimana dalam sebuah kitab ya, kitab Zubat namanya, yang dikarang oleh salah satu tokoh ulama yang mengatakan wa kullu man bi khairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Jadi siapa yang beramal ibadah ya tanpa didasari dengan ilmu yang benar, kata pengarang buku tersebut ya, maka akan ditolak. Nah, jadi supaya amal ibadah kita tidak ditolak, terutama amal ibadah puasa ini Pak Ewin, karena puasa ini kan salah satu amalan ibadah yang wajib harus dilakukan umat Islam. Bahkan perempuan sekalipun yang dia haid ya pada umumnya tidak dibolehkan untuk beribadah, apalagi puasa memang tak dibolehkan tapi harus diganti. Saking kan puasa itu utama betul ya dalam Islam, maka siapapun yang tidak berpuasa dia harus tetap mengkodonya, menggantikannya di luar bulan puasa. Jadi kita perlu banyak tahulah ya terkait tentang puasa ini supaya sempurna puasa kita.
Jadi supaya puasa kita tidak sia-sia. Jangan ketika menjelang bulan puasa ya cukup cuma sekedar pelaksanaan aja. Kita lebih banyak persiapan untuk ya mengecat rumah, beli baju, ya untuk kehadiran menunggu bulan Syawal. Sementara puasanya saja tidak sempurna. Apalagi kita tidak paham ya apa yang membatalkan puasa, apa yang membuat puasa kita jadi berkurang pahalanya gitu. Apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nah, jadi ini yang perlu kita pahami dan pelajari. Barangkali itu untuk pengantar dari saya, Pak Iwan. Oke, terima kasih Ustadz Ilung. Cukup lengkap ya untuk pembahasan Ramadan. Sebelum kita lanjutkan, ini mungkin pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan sekitar 14 hari, 2 minggu lagi ya Ustadz ya. 2 minggu lagi lah. Ya, 2 minggu lagi berarti. Tadi di awal pembukaan kita berniat bahasa kampung. Iya. Udah bahasa kampung juga nih. Karena bahasa itu kan menunjukkan identitas dari Identitas ya. Nah, jadi jangan pernah kita lupa lah kan. Kalau bahasa ini kadang lupa, sekojap aja dia lupa. Apalagi kadang di mana Masih di Malaysia lah. misalkan orang Malaysia baru 3 lagi, 5 lagi, ya kan, cakap-cakap udah masuk bahasa Malaysia itu, lupa bahasa kampung. Nah, banyak gitu orang kan. Tapi jangan pula lah kita begitu. Tiba-tiba udah balik jadi Upin Ipin. Gitu. Jadi perlu menyesuaikan lah pula kan. Kalau kita bercakap sama orang kota ya bahasa Indonesia, cakap sama orang Malaysia ya bahasa Malaysia. Tapi kalau sama orang awaknya, mainkan aja bahasa kampung. Iyalah, ini pun mudah-mudahan penontonnya pun banyak orang-orang kita lah. Karena kan yang di share pun di YouTube. Untuk menggait-nya pun kita share lagi ke Facebook, Instagram. Yang kawan-kawannya itu yang menengok pun orang-orang kampung gitu kan. Ustadz pun kawan Ustadz yang di Facebook mungkin kebanyakan pun banyak ya orang Bedage kan. Orang Bedage, Batu Bago, Tanjung Bali itu sama macam gitu tuh. Ini kan diupload di YouTube kan, kita masukkan. Kalau berdasarkan algoritma YouTube itu pun belum tentu orang Bedage. Iya. Pastinya kan kita nge-share itu ke Facebook. Ini udah masuk YouTube nih. Jadi link YouTube masukkan ke Facebook, ke Instagram kan. Ujungnya kan orang Bedage juga. Oke, jadi audiensnya nih untuk ngobrol malam ini khususnya ini untuk anak-anak Bedage lah. Mas Len. Jadi gini nih maksudnya nih Ustadz, dibuatkan konten ini kan Ustadz. Aku banyak nengok konten kreator bermunculan ini. Memang kecepatan informasi memang macam belai nek apa deh nih. Macam nek roket aja cepat menyebar luas ya. Masalahnya antara konten yang positif sama konten negatif lebih banyak negatif. Bisa 1 banding 10.000 yang mencagut, yang memaki, joget lah ya, joget, yang ngeprank, parah pula ngeprank itu, tempelengnya anak orang. Jadi bukan sok juga kita di sini. Artinya Ustadz hendak menyampaikan sesuatu yang baik. Nah, caranya cuma untuk mengimbangi lah, istilahnya konten yang buruk. Ada satu sisi kita bikinkan konten yang bermanfaat gitu Ustaz. Ya mungkin itulah salah satunya, insya Allah kalau didukung sama penonton, ada sokongan, kita lanjutkan. Tapi mudah-mudahan dengan hal-hal positif ini ada yang tak menerima Ustaz. Ya betul itu Pak. Jadi kita ini kan termasuk ikhtiar Pak Iwan ya kan. Ikhtiar untuk menyampaikan kebaikan ya, walaupun kadang kan manusia ini baik pun awak buat tidak dimatu dia kan gitu. Itu udah biasa manusiawi, karena tak ada di dunia ini kita itu disuka orang selalu tidak. Cuma kadang gitu ya, husnuzon aja. Apapun yang kita buat insyaallah bermanfaat ya kita lanjutkan. Kalau tak elok ya usahakan gitu. Jadi teringat Pak Iwan ada sebuah hadis itu. Dikatakan Rasulullah itu khairun nas anfa'uhum linnas. Apa kata Rasulullah itu? Sebaik-baik manusia bermanfaat untuk orang lainnya. Jadi kita nih Pak Iwan untuk memberikan manfaat. Apa yang kita pandai, apa yang kita pahami, yang kita pelajari itu walaupun sedikitnya ilmu yang kita dapatkan yang kita sampaikan supaya bermanfaat. Terlepas apapun nanti yang direspon orang, baik alhamdulillah, tak baik ya menjadi pembelajaran sama kita. Akan begitu kan? Kalaupun tak baik respon orang, kita tetap ayo berusaha mengasihkan, disodorkan sesuatu informasi yang baik. Iya, betul itu. Jadi macam kita nih kan, selain informasi yang kita sampaikan pun walaupun sedikit, perlengkapan kita ini pun tidak juga lengkap pun dan Ustaz. Apa berdaya kan ya lah. Pokoknya asalkan ini satu, ini yang penting tersampaikan lah. Kadang itu Pak tergantung niat kita. Walaupun alat kita seadanya, ya kan. Misalkan lah kamera CPG, ini mikrofonnya yang awak pegang kadang macet kadang hidup, kadang tidak gitu kan. Tapi insyaallah ya asbab niat kita ini tadi ya Allah permudah gitu kan. Tersampaikan sama yang mendongak ya, paling tidak
orang yang mendongeng itu yang tak paham jadi paham, yang paham semakin paham. Kalau bak kata orang kampung gitu, bukan ondak mengajar burung gobang dan juga tidak mengajar ikan mengonang, tapi lancar kaji itu karena diulang. Jadi kita nih Pak melancar kaji ini pula ya kan, bukan untuk mengajarkan ini tidak, apalagi yang berdagi kita pinta banyak paham agama kan. Jadi kita tidak mengajarkan. Kobal lagi. Kobal. Kalau kata apa bobal, tapi tak masalah. Gitu ini kan sambil Menggibah, jangan menggibah, belajar, menyampaikan. Gitu. Ini kita menjelang bulan suci. Kalau bisa menggibah, mengunjing apa Agak itu, tahanan dulu. agak tahan. Kalau bisa setelah Ramadan pun Jangan lanjut lagi. bisa lanjut lagi. Ganti terus. Gitu. Kadang tidak Pak. Bulan Ramadan aja gue tahan ya menggibah ya, menggosip. Mulai mungkin Nanti saya gila. udah siap nanti Ramadan dilanjutkan lagi. Yang paling parah puasa dia pagi nih sampai maghrib, udah siap maghrib kau lanjut langsung. Lupa udah sama apa tadi? Pantangan tadi. Menggibah tadi. Lah mencito orang ada. Apa mencito kan ya? Wak jual channel, jual bubu. Bubunya sedikit mana kali? Ya kan? Tak ada puasa. Oh, udah boleh cuma sebungkus. Tapi mencito orang itu tak boleh pegang. Kita hindarkanlah pula. Gila, mudah-mudahan lah banyak penonton kita nih sedikit banyaknya ada informasi bisa berubah, sesama kita berubah, kita pun belum juga terbaik. Tapi setidaknya kita menginformasikan, ngasih informasi yang baik-baik. Jadi perlu juga Peven. Kita bilang sama saudara-saudara kita nih yang mendongakkan ya channel kita podcast kita nih lah kan. Apabila kikio uang pas ya kan, apa yang kikio yang perlu disampaikan tak masalah. Ya buat di kolom komentar, insyaallah ya kami pelajari, kami sampaikan gitu. Karena di awal tadi kan udah dibilang, bukan berarti membuat podcast ini, membuat ceramah-ceramah ini, video ceramah ini bukan karena pandai, tidak. Tapi karena ilmu yang sedikit yang dipelajari tadi supaya bermanfaat dia, awak sampaikanlah. Karena yang awak di Medan ini kan jarang pulang kampung. Ya minimal inilah jalannya, caranya kan untuk kita saling berbagi pengetahuan. Betul. Tetap juga kita belajar gitu kan. Tak cuma awak mendongak-dongakkan langsung sampaikan, tidak. Juga belajar, setelah belajar dapat ilmunya kita sampaikan. Nah, itulah supaya bermanfaat tadi deh Pak. Lagipun kalau ada konten yang macam begini nih Ustaz, ini macam sekali topuk 16 nyamuk, 70 nyamuk mati. Jadi sekali kita sampaikan di sini. Sisa 65 pasang telinga mendongak. Kan. Walaupun kadang beda responnya kan. Itu dia lah pula lagi. Itu ya. Yang macam kita bilang tadi lah Ustaz. Jadi kembalilah ini masalah Ramadan tadi kan Ustaz. Itu cuma Ustaz ya kadang puasa nih Ustaz. Macam inilah kan. Ini kita udah semangat nih dari awal. Begitu kono puasa kelima, puasa ke-6 Ustaz. Macam kondo ya gitu Ustaz. Dah asalkan satu aja dia bolong Ustaz. Ini bolong nih pertama nih nanti. Yang kelima yang ke-6 nih tak jauh-jauh kasusnya lupa sahur aja tuh Ustaz. Asal udah lupa sahur. Pinomat jam 9 jam 10 itu. Udah mulai mengisap gitu ya. Mengisap dia pun dah. Bukan aku dia kan kadang pernah aku terjadi sama begitu. Sama aku lah gitu Ustaz. Jadi udah satu hari itu tadi jelas kasusnya apa salahnya karena tak sahur. Nah besoknya tuh bisa mengulang lagi sahur tapi cuma jadi apa ngikut apa kata orang asal udah satu tinggal terus gitu ya. Tak dapat tadi atau nggak ke ujungnya lagi itu loh Ustaz. Jadi ini pertanyaannya nih cuma supaya konsisten gitu, malam lah ya. Jadi walaupun dia tak dapat puasa di malam itu kan subuh itu dia tetap jalankan terus tak ada lagi yang belum lanjut selanjutnya lagi. Kan biar konsisten begitu Ustaz. Tolong gitu. Jadi begini tuh Ben, memang terkadang itulah ujian kita nih. Ya kan kita yang hendak puasa ini kadang tak sanggup gitu kan. Kadang hendak puasa pun banyak kendalanya, tantangannya. Makanya kita tuh ya sebelum datang bulan Ramadan itu tuh kadang ya dianjurkan lah, bahkan disunahkan untuk puasa sunnah. Jadi puasa sunnah semisal puasa Senin Kamis gitu kan. Nah, semisal puasa bulan Rajab, puasa di bulan Sya'ban yang macam ini latihan. Nah, jadi kita nih latihan ini awal mulanya. Latihan sebelum datang bulan Ramadan, puasa yang wajib. Nah, jadi kalau puasa sunnah pun tak nyawa puasa tak apa-apa, itu kan sunnah. Kalau puasa pun lebih bagus, lebih baik kan gitu. Hanya saja kalau dia Ramadan ini wajib. Bahkan kalau kita tinggalkan kita berdosa. Wajib kita kodo, kita gantikan. Nah, jadi macam mana kira-kira caranya supaya kita nih puasa bisa istiqomah dari awal kita puasa sampailah nanti menjelang bulan Syawal kan gitu kan. Nah, yang pertama tuh yang harus kita kuatkan niat gitu Pak. Nah, pertama niat dulu. Kadang gini Pak,
Kalau kita tak berniat puasa, coba deh pun mengisap dan lapar. Kan begitu kan? Tapi kalau kita niatkan puasa, logikanya lah, sampai tengah hari kadang masih sanggup gitu. Walaupun agak sedikit mengisap, wajarlah pula. Nabi pun tak makan, tak minum ya kan. Apalagi bercakap mulut tuh, macam kena racing kan, apalagi Ustaz itu kadang ceramah kan, pastilah lapar gitu. Cuma karena niat tadi yang menguatkan badan gitu, menguatkan iman gitu. Maka tak salah itu. Dalam hadis Rasul itu dikatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Segala sesuatu itu karena niat. Jadi niat itulah yang membuat kita jadi kokoh, jadi kan, bertahan gitu. Kalau lah niat kita tidak puasa, walaupun kadang tak sahur Pak, insyaallah tahan. Walaupun agak mengisap itu tadi kan, Nabi pun tak makan ya kan. Tapi insyaallah kita tahan, yakin sampai tuntas. Tapi aku dah tak niat gitu Pak, dipaksa paksa. Aku tak niat besok puasa nih. Tapi dipaksa paksa kan ya. Walaupun makan banyak bertambah 2-3 kali. Oh tapi itu dah siang ya, cendol. Dah mulai, ya kan? Itu tuh. Wah, ini pun salah kok. Orang puasa udah lewat pula jualan es cendol. Itulah tadi. Sebetulnya ini macam orang yang jualan bulan puasa juga tak boleh. Boleh betul itu. Tapi menjualannya itu dipotong, udah nak berbuka puasa. Karena kalau jualan di tengah hari orang puasa itu bisa jatuhnya haram, tak boleh. Iyalah. Jadi banyak pantangan di bulan puasa ini sebetulnya. Kok bulan puasa lah pula kan Ustaz. Jangan kan nengok cendol. Nengok kecoa macam kurma. Iya. Jadi banyak haram di bulan puasa ini. Ini pun haram itu, Pak. Ini itu haram itu. Yang halal jadi haram. Jadi yang halal jadi haram. Es itu haram, bakwan itu haram. Tadinya halal. Tapi udah maghrib Boleh lah. boleh. Bini pun gitu juga, tapi jangan langsung. Boleh. Jangan pula siap buka langsung digas. Bakal ditahan dulu. Makan dulu ya. Cuma kadang ayah-ayah nih jantan nih kadang kalau udah buka bukan lagi es di koja. Rokok. Itu gimana nih kan? Rokok dulu koja. Aku ayah kan Ustaz. Jadi ini sama-sama lah mengingatkan ya kan. Jadi kira-kira begitulah. Kalau untuk menjadikan diri kita istiqomah puasa, jangan tinggal-tinggal. Pertama niat. Niat kita kuatkan, insyaallah karena niat tadi, ya kan? Ikhlas kita puasa mengharapkan ridha Allah, insyaallah bisa kita tuntaskan sampailah nanti menjelang bulan Syawal, yaitu hari kemenangan. Insyaallah kira-kira gitulah, Pak. Itulah langkah-langkahnya Ustaz ya. Langkah-langkahnya. Jadi ini nanti Ustaz apa namanya mogang hendak ke puasa itu di mana Ustaz? Di Medan ini apa balik kampung? Rencana nanti udah nak dekat puasa itu pulang lah dulu pulain Pak. Pulang ziarah kita ke kuburan entah nenek kita atau itu saudara-saudara kita lah. Biasanya tuh Pak. Itulah Ustaz yang nak ditanya Ustaz. Setelah betul itu pula lewat dia kan. Itu kan sebelum puasa itu kan sering tuh Ustaz orang ziarah gitu. Itu cemano tuh Ustaz? Artinya kan kalau ndak ziarah dulu aja masuk betul. Aku harus nunggu bulan puasa. Kalau nunggu ndak bulan puasa berarti setahun sekali lah ziarah. Iya, betul. Gimana tuh? Jadi gini deh Pak. Kalau perkara ziarah nih seperti yang Pak bilang tadi, ziarah nih pun ya seharusnya tidak harus menunggu momennya di bulan hendak dekat puasa begitu kan, kapan pun boleh. Cuma kadang kan kebiasaan ataupun kebiasaan di masyarakat itu, apalagi di kampung-kampung itu kan, udah ada dokat nanti bulan puasa, di situlah dia tuh betul-betul memanfaatkan waktu itu untuk ziarah. Kenapa? Mengingat rindu yang dulunya berkumpul gitu kan, ini udahlah pisah. Tapi perlu diketahui juga bahwa ziarah itu bukan cuma dekat bulan puasa aja, bila-bila pun harus ziarah, mendoakan orang yang sudah berada dalam barzah kan begitu. Tapi ini kebiasaan di suatu masyarakat, jadi seolah-olah ziarah hendak dekat bulan puasa itu wajib gitu, padahal tidak. Berarti tidak jadi. Ziarah itu pun ya istilahnya sunnahnya itu kan, itu tuh mendoakan orang yang sudah berada dalam barzah gitu kan. Jadi orang-orang yang berada dalam barzah itu dia menanti itu Pak, menunggu sanak saudaranya untuk mengirimkan doa. Ibaratkan doa itu hadiah gitu kan, yang dinanti-nantikan. Jadi gitulah. Doa itu bisa penerang bagi dia. Ayat Al-Qur'an yang sini dibacakan itu penerang bagi orang dalam kubur gitu kan. Jadi perlu kita pahami, ziarah itu bukan harus nak dekat puasa gitu kan. Bila-bila aja boleh. Cuma momennya dekat bulan puasa itu pas betul. Menghilangkan rindu. Udah itu saudara pun karena dia udah macam jadi kesepakatan. Jadi ramai. Jadi jalan agak beda suasana gitu kan. Betul. Itulah saudara. Yang jualan pun banyak. Jadi kan menjadikan ladang rezeki bagi orang yang jualan gitu. Kadang budak-budak tuh ngutip-ngutip sampah dengan membantu-bantu orang ziarah. Kan kadang betul. lumayan juga untuk jajan dia pula kan. Jualan bunga. Jualan bunga, air segala macam. Kalau di Medan ini kan Ustaz, kalau udah musim-musim begini nih udah banyak tuh yang jualan. Udah banyak tuh, jadi ladang apa? Jadi ladang joki. Ladang joki. Sebagian orang lah kan. Maka itulah berkahnya bulan Ramadan tuh Pak.
Alhamdulillah. Sebelum Ramadan aja pun udah ada berkah, ya, berkah. Apalagi bulan Ramadan. Jadi rugi betul lah orang yang tak puasa, yang kojonya tidur aja kan, rokok aja. Kaum rebahan. Kaum rebahan. Berarti ini malam produktif ini. Wah, malam yang penuh dengan malam yang menghasilkan. Mantap memang pembahasan malam ini. Mau agak lama nih Cito nih Ustaz. Nggak lama kalau dituntut nampaknya lama juga sampai pagi pentahannya kan. Oh ya, kita main kan sampai pagi. Kadang yang mau nonton nih muak boleh ya. Tidak, kalau udah ponok begini nih bahasa kampung itu udah ada nih. Tidur dia pun tak tidur nih ya. Kalau dia mau tanya jam 11 malam. Kok mau tanya dia jam 9 pagi, memang tak tidur lah, ngapain tidur? Nggak lewat dari. Biasa ya. Ini podcast. Jadi harapannya yang menonton nih khususnya orang Melayu ya. Nah, saudara-saudara kami, apa yang ada ditanyakan, sharing gitu nih, tanyakan aja. Nanti bisa dijawab melalui podcast bisa, melalui video yang video pembahasan juga bisa. Insyaallah berkembang lah Pak ya bahasannya. Amin. Pak Yo adalah pegangan kita kan informasi-informasi. Aku pun bertanya-tanya ini karena tak tahu juga. Jadi hendak ku tanya secara pribadi pun agak macam aduh juga sungkan kan. Jadi kok begini nih ya, udah begini ya. Lo tak duduk kan. Hanya suka aja hendak tanya. Nih. Insyaallah nanti Pak ya pas bulan puasa kita buat lagi yang lebih lengkap ya pembahasan tentang puasa mungkin 1 bulan puasa tuh kita bahas semua tentang puasa, apa yang terjadi di bulan puasa, apa yang terjadi setelah bulan puasa dan sebelumnya inilah. Ya kadang kan banyak kebiasaan di bulan puasa itu kadang yang kita buat padahal entah salahnya itu entah betulnya itu kan. Kadang banyak itu kejadian-kejadian di masyarakat gitu kan. Gitulah dulu. Itu. Apa tuh? Lanjut dulu Ustaz. Jadi banyak kadang permasalahan-permasalahan yang terjadi gitu kan semasa puasa dulu. Nah misalnya nih awak dulu kan kalau puasa ini kadang bawaan badan nih kan tak sodap ya, hendaknya mandi gitu. Makanya kadang kalau umur dekat sungai itu hujun ya guys ya, balik itu hujun mandi. Tiba-tiba kadang pas hujun tuh tertolan lagi. Itu macam mana tuh? Ya kan? Sengaja atau tak sengaja? Aku tahu macam mana nih? Ini sama-sama jawab. Jadi kalau sengaja udah tadi pula kan, batal lah. Tapi kalau tak sengaja tak apa-apa. Tapi kalau udah 2 kali 3 kali, mesti ada sengaja. Nah ini kan namanya menoko. Itu emang ada pepatah itu Ustaz. Betul lah. Sambil menyolam. Menyolam minum air. Tapi dia bulan puasa. Kalau pas mandi itu mandi sungai, kok pas mandi di kamar mandi tuh mah dia mandi Ustaz, tapi tertolan gayung dari mana tuh Ustaz? Kalau gayung tertolan mati lah dah. Yang lebih parahnya nih Pak, wudu. Wudu pas sholat gitu kan. Jadi ada yang bertanya, macam mana Ustaz? Wudu kita kan wudu itu kan kumur-kumur katanya. Sementara nanti kalau kumur-kumur kita tuh minum air macam mana Ustaz katanya? Kan dimasukkan dia katanya. Apakah kita tak harus berwudu? Sementara wudu itu kumur-kumur dalam wudu hukumnya sunnah. Nah kan begitu. Hanya saja hati-hatilah pula pada saat kumur-kumur tuh kan. Walaupun 3 kali ulang kumur-kumur, jangan sampai terminum. Kadang kejadian 3 kali kumur-kumur 1 kali keluar. 2 kali lagi tak tahu kemana pergi. Kedua masuk Ustaz. Itu tadi 2 yang masuk 1 yang keluar. Ini namanya mengakali kan. Batal pasti. Kalau itu dia yang tahu Ustaz. Kalaupun dia menipu diri. Itu tadi. Yang perbuatan kita nih diketahui diri sendiri sama Allah. Insyaallah kalau kita merasa diawasi selamat hidup saya. Tapi kalau kita merasa tak diawasi, walaupun pada hakikatnya diawasi, ya kan? Tahankanlah hidup ini melanggar kan. Intam pukang tak kau nama lagi ya, tentu arah. Pokoknya kan Ustaz, sesuatu yang masuk itu membatalkan setelah melewati tenggorok. Iya. Pokoknya sesuatu yang masuk baik dari hidung, mulut, ya kan? Dari kubul dubur gitu kan. Batal puasa. Dengan sengaja. Hidung pun tak boleh. Tak boleh. Dengan sengaja. Kalau dia melewati tenggorokan. Sampai banyak kadang orang bilang, apakah gue hidung, gue telinga, masuk tangan ke mulut batal? Tidak. Tak batal. Karena kan yang dikatakan itu memasukkan, ya kan? Sampai dia ke dalam. Tapi kalau cuma sekedar ini tidak. Kalau gini gimana Ustaz? Untuk membasah tenggorokan kita kan punya ludah tolong sendiri gimana? Tak masalah. Tak masalah. Kan ludah itu kan di dalam. Iya. Bukannya apa? Jadi artinya ini berarti yang dari luar masuk ke dalam. Tak boleh tuh ketika kita misalkan batu. Dahaknya ada dalam nih, seharusnya itu dikeluarkan. Ini kita tolan balik. Ini bisa membatalkan puasa. Yang kedua muntah. Kalau dah muntah itu batal puasa. Apalagi ditolan balik. Muntah itu batal puasa Ustaz? Iya. Tapi kalau dengan sengaja, kalau tak sengaja, misalkan nih tak sengaja dia muntah, bukan dia hendak. Ini lagi nih, kan naik angkot lah atau yang mau tahan naik motor, naik mobil.
Masuknya mobil, jalan, muntah dari jalan. Itu Intinya sesuatu yang dilakukan apabila sengaja dapat membatalkan puasa, batal. Tapi kalau tak sengaja dia Nah, tapi yang naik mobil ini kan dia mabuk nih, katanya mobil itu masuk sengaja atau tidak? dia kan bisa apa mengendalikan muntahnya tadi. Kalau seandainya dia tanpa disadarinya langsung keluar muntah tadi, batal. Tapi kalau selagi bisa ditahan, khawatir dia kalau muntahnya batal lah puasa kan gitu kan. Nah pada hakikatnya kalau muntah kan batal itu, karena mengeluarkan sesuatu dari perut keluar gitu kan. Tapi kalau pula dia tak sengaja masih mau dipertahankannya, sehat badannya yakin dia kuat, lanjut aja. Nah, jadi kalau dia sengaja dia meminum air gitu kan, pura-pura lupa ya batal. Nah, begitulah kayak gitu. Jadi pembahasan fikih ini, apalagi puasa, wah itu luas betul. Berarti fikih ya? Ya, dalam kajian fikih itu, karena fikih itu kan suatu saat bisa dia berubah tergantung kondisi situasi. Nah, begitu dah. Sebetulnya kalau kita kaji-kaji kita selesai sampai tengah malam sampai pagi ya, Pak. Ayo ini Makanya mantap ini perlu pembahasan. pembahasan. Apalagi kalau ada sesi tanya jawab. Wah, Tanya jawab sama pemirsa. sama penonton gitu nih lah. Ya. Untuk kali ini Ustadz karena kita tidak live, ini pertanyaan itu bisa Ditulis lah, ya, lewat komentar lah. supaya makin sedap sedikit deh kan. Nah, nyambung dia. Apa kita bilang kita aku kan aja, kita pastikan aja kalau memang nanti ada yang minta live kita buatkan live. Iya, Ya bisa. Pak, di bulan puasa nanti Sunda. Siap terawih ya, anak menjelang Bisa asar. bisa asar ya. Main Mantap kan ada. juga jam-jam setengah lima, jam 5. Aduh jam setengah tanya jawab, ya dijawab. Tidak aku yang jawab, Ustadz lah. Mengarahkan sebagai apa? Moderator inilah keadaan. Ini ada yang bertanya nih tapi lewat WA pula deh Ustaz. Karena tengok ya kan apa tadi yang di YouTube tadi ada baru pembahasan tentang apa itu? Iya pula, mantap. Mana waktu puasa buat orang bunting Ustaz? Orang hamil. Kan di sisi lain kan membahayakan namun cabang lain. Satu lagi kewajiban. Itu gimana Ustaz? Coba jelaskan dulu Ustaz nanti Oke, baik. biar disuruh dia nonton ini Jadi dia nampak begini itu. Kadang ada dia tuh ketika meninggalkan puasa wajib dia mengkodo, ya kan, mengkodo aja. Ada dia yang kalau meninggalkan puasa, ya kan, wajib mengkodo dan membayar fidyah. Fidyah. Semisal orang tua yang udah tak bisa lagi nak puasa, uzur lah gitu kan. Dia tuh cukup fidyah aja. Karena kalaupun mengkodo tak sanggup lagi badannya. Jadi kalau macam orang yang hamil gitu kan, tergantung tengok kondisinya. Dia tuh tak puasa sebab karena khawatir sama diri dia atau sama anaknya. Kalau khawatir sama diri dia, misalkan dia wajib mengkodo saja. Tapi kalau khawatir sama diri dia dan anaknya misalkan, dia wajib mengkodo dan membayar fidyah. Itu jadi dua. Jadi karena kan gini, kenapa orang yang misalkan hamil ini boleh tidak berpuasa, cukup nanti mengkodo di luar bulan puasa, karena kan dia mengandung, takut nanti bermasalah sama kandungannya, kan lebih bermasalah. Sementara orang yang hamil ini atau mengandung ini kan perlu menjaga kesehatan baik kan, makan yang kuat, yang bervitamin gitu kan. Nah, jadi kalau dia puasa kan kesian anaknya tuh. Jadi boleh tak puasa, cuma harus diganti sesudah nanti di luar bulan puasa mengkodo misalkan gitu deh. kalau dia yakin puasa itu tidak mengganggu si anak, tak masalah ya. Tapi kan di mana-mana itu ya, bahkan anjuran dokter itu kan berbahaya itu kan. Iya, betul. Karena kan anak itu kan perlu amunisi dia kan. Jadi kalau suatu angin kosong kesian. Gitu. Berarti kasus yang macam gini Ustaz, sama lah berarti jawabannya sama orang yang sakit gitu ya Ustaz. Iya. Orang sakit, orang hamil, terus orang tua yang tak sanggup lagi Jadi puasa. orang yang tak diboleh, yang boleh untuk tidak berpuasa itu, ya kan ya, macam orang gila, ya kan, tak apa, tak dihukumi dosa dia. Kalau orang gila mungkin lain lagi itu Ustaz, karena dia tak mungkin menggantikan sampai Tidak, cuma kan dia tidak dihukumi ketika tidak berpuasa kan, karena tak berakal gitu. Terus Kalau anak-anak yang belum balik, orang yang haid, orang yang lagi mengandung, ya kan. berarti haid, orang yang lagi mengandung, hamil, sama orang yang sakit ini tak puasa di bulan Ramadan, tak apa-apa. tapi digantikan di bulan yang lain. Nah, itu untuk yang tiga inilah, khususnya inilah yang ibu hamil tadi ya. Berarti ayahnya tidak, Jangan, lakinya tukang buat aja mana pula. yang hamil bini ya, tak masuk lagi. Itu, nah mengandung ada tuh. Dia pula yang mengidam ya kan. Dia yang pula mengidam. yang kuat makan. Kawan tuh yang menahankan, ya kan? Iya. Ini nampaknya makin lama makin seru nih, Ustaz. Iya. Ini kalau kita lanjut mau lah sampai pagi nih Ustaz. Pagi Tadi Ustaz naik apa kesini? naik buruk. Naik buruk. Itu lah. Ustaz dah naik buruk lah. Gitu ya. Itu lanjut mungkin di Sesi, kesempatan lain ya, sesi-sesi lain lah. Iya.
Kalau tidak di dalam diskusi umum macam ini podcast, mungkin dalam video yang diupload di YouTube. Jadi yang pasti kami minta dukungan sama kawan-kawan, kami minta sokong supaya ini berlanjut, supaya informasi-informasi positif tersampaikan gitu. Amin ya Allah, mudah-mudahan. Kira-kira ada lagi Ustaz? Cukuplah sampai di sini. Pertama, hendak diucapkan mohon maaf kepada Allah, mohon ampun ya bagi yang mendongakkan. Andai ada cakap-cakap kami ini atau sampaian kami ini yang salah, mungkin inilah kesalahan dari diri kami gitu kan. Ya, jadi apa yang kami pelajari ini murni, insyaallah kami sampaikan dengan baik. Perlu juga kami itu diingatkan, karena setiap manusia itu kan pasti memiliki kesalahan, kekhilafan. Tapi insyaallah kami akan terus belajar apa yang kami ketahui, kami pelajari dari guru-guru kami sampaikan. Niat hati ya dakwah, syiar dakwah, jadi supaya bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalaupun guru-guru kami mendoakan ini, mohon arah dan bimbingan, karena kami juga masih tahap harus belajar lagi. Mungkin itu aja dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah barokah apa yang kita doakan ini dari Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dikuatkan iman kita, terutama untuk menghadapi bulan Ramadan ini insyaallah. Amin. Udah, mungkin cukup Ustaz. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.